Bayangin kalau suatu hari gedung sekolah, jalan raya, atau jembatan tiba-tiba nggak tercatat di laporan keuangan pemerintah. Wah, bisa-bisa negara punya aset triliunan, tapi nggak ada jejaknya di laporan. Nah, supaya hal itu nggak terjadi, disinilah peran penting PSAP nomor 07 tentang aset tetap. Nah, standar ini jadi panduan bagi pemerintah untuk mencatat, menilai, dan melaporkan aset tetap dengan benar, supaya setiap rupiah kekayaan negara bisa dipertanggungjawabkan dengan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Cahyani dengan NIM 230431123 dari kelas AK 5A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi sektor publik dengan dosen pengampu yaitu Ibu Nimadre Sriwardani SEMAK. Oke, dalam video ini saya akan mengajak teman-teman mengenal PSAP 07 secara menyeluruh, mulai dari latar belakang, tujuan dan ruang lingkup, definisi dan klasifikasi aset tetap, lalu bagaimana aset tetap diakui, diukur, dinilai dan disajikan, hingga ke pembahasan menarik tentang aset bersejarah, infrastruktur, dan aset militer yang ternyata juga diatur dalam standar ini. Dan tentu, di bagian akhir akan ada studi kasus dan kesimpulan untuk melihat penerapan nyata dari PSAP 07 dalam laporan keuangan pemerintah. Yuk kita mulai dari bagian pertama. Kenapa sih standar ini penting banget untuk sektor publik? Nah, aset tetap merupakan bagian penting dari laporan keuangan pemerintah karena mencerminkan investasi jangka panjang untuk pelayanan publik. Namun, pengelolaannya sering terkendala oleh pencatatan yang tidak tertib dan pelaporan yang tidak konsisten. Nah, untuk mengatasi hal ini, pemerintah menetapkan PSAP 07 tentang aset tetap yang mengatur pengakuan, penilaian, dan pelaporan aset secara seragam. Nah, penerapan PSAP 07 ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan aset tetap pemerintah. Oke, tujuan dari bab ini adalah menjelaskan maksud dan ruang lingkup penyusunan aturan akuntansi aset tetap. PSAP 07 mengatur cara pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset tetap agar laporan keuangan pemerintah menyajikan informasi yang andal, relevan, serta mencerminkan penggunaan aset dalam mendukung pelayanan publik. Nah, sedangkan ruang lingkup PSAP itu mencakup seluruh unit pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang menyusun laporan keuangan untuk tujuan umum. Nah, standar ini mengatur perlakuan akuntansi aset tetap mulai dari pengakuan, penilaian, penyajian, hingga pengungkapannya agar laporan keuangan pemerintah dapat disajikan secara andal, relevan, dan dapat dibandingkan. Namun, PSAP 07 tidak berlaku untuk sumber daya alam tertentu seperti hutan, sumber daya hayati, pertambangan, minyak, dan gas alam, karena nilai dan pengukurannya sangat bergantung pada kondisi alam dan estimasi cadangan yang tidak pasti. Selanjutnya, definisi. Dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah, sangat penting bagi kita untuk mengetahui istilah-istilah dasar agar pencatatan aset sesuai dengan ketentuan pernyataan standar akuntansi pemerintahan nomor 07 tentang aset tetap. Nah, secara umum, aset adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, dan diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi atau sosial di masa depan. Aset ini bisa berupa uang, barang, maupun sumber daya non-keuangan yang digunakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat. Nah, salah satu jenis aset yang penting adalah aset tetap. Nah, aset tetap merupakan aset berwujud yang digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau untuk kepentingan umum dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan. Contohnya seperti tanah, gedung, kendaraan dinas, dan peralatan. Aset ini memiliki nilai yang besar dan digunakan dalam jangka panjang, sehingga menjadi komponen penting dalam laporan keuangan pemerintah. Nah, untuk menentukan nilai aset tetap, digunakan istilah biaya perolehan, yaitu seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk memperoleh aset hingga siap digunakan, termasuk harga beli dan biaya lain yang terkait. Kemudian ada masa manfaat, yaitu lamanya waktu aset tersebut dapat memberikan manfaat bagi kegiatan pemerintahan atau pelayanan publik. Selain itu, dikenal juga istilah nilai sisa dan nilai tercatat. Nilai sisa adalah nilai yang masih bisa diperoleh setelah aset habis masa manfaatnya, sedangkan nilai tercatat atau carrying amount adalah nilai buku aset setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Nah, jika biaya perolehan tidak dapat ditentukan, pemerintah dapat menggunakan nilai wajar, yaitu nilai tukar aset antara pihak-pihak yang bertransaksi secara normal dan saling memahami. Sementara itu,
Penyusutan merupakan proses pengalokasian nilai aset tetap secara sistematis selama masa manfaatnya, agar nilai aset yang tercatat di laporan keuangan tetap mencerminkan kondisi sebenarnya. Nah, dalam konteks pemerintahan, jenis aset tetap tidak hanya terbatas pada aset yang digunakan langsung oleh instansi, termasuk juga aset yang dimiliki pemerintah tetapi digunakan oleh pihak lain, seperti universitas atau kontraktor, serta hak atas tanah milik pemerintah. Namun, perlu diingat bahwa tidak semua barang yang digunakan oleh pemerintah tergolong sebagai aset tetap. Barang-barang yang sifatnya habis pakai, seperti bahan dan perlengkapan kantor, tidak termasuk dalam kategori aset tetap karena tidak memberikan manfaat jangka panjang. Nah, dengan memahami seluruh istilah dasar ini, instansi pemerintah dapat melakukan pencatatan aset tetap secara tepat, transparan, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Selanjutnya, klasifikasi aset tetap. Aset tetap adalah komponen penting dalam laporan keuangan pemerintah karena digunakan untuk mendukung kegiatan operasional dan pelayanan publik dalam jangka panjang. Nah, untuk mempermudah pencatatan dan pelaporan, aset tetap dikelompokkan berdasarkan sifat dan juga fungsinya. Nah, yang pertama ada tanah. Tanah yang digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah dan bukan untuk dijual atau untuk diinvestasikan. Contohnya ada tanah kantor, taman kota, fasilitas umum, dan lahan pelayanan publik. Lalu yang kedua ada gedung dan bangunan. Itu mencakup seluruh gedung atau bangunan yang digunakan untuk menunjang tugas instansi. Contohnya ada kantor, gudang, rumah dinas, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas publik lainnya. Lalu yang ketiga ada peralatan dan mesin. Berisi berbagai alat dan mesin dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan yang mendukung pekerjaan instansi. Contohnya kendaraan dinas, komputer, printer, mesin produksi, alat komunikasi, dan inventaris kantor. Selanjutnya yang keempat ada jalan irigasi dan jaringan, berupa infrastruktur yang dimiliki atau dikuasai pemerintah untuk pelayanan publik dan pembangunan. Contohnya jalan raya, jembatan, saluran irigasi, jaringan listrik, air bersih, dan drainase. Lalu yang kelima, aset tetap lainnya. Aset yang tidak masuk kategori sebelumnya tetapi tetap digunakan untuk kepentingan publik. Contohnya monumen, patung, dan fasilitas umum khusus. Selanjutnya yang keenam ada konstruksi dalam pengerjaan atau KDP. Aset yang masih dibangun dan belum siap digunakan walau belum operasional, tetapi dicatat untuk menunjukkan investasi pemerintah di bidang pembangunan. Selanjutnya aset tetap yang tidak digunakan untuk operasional. Aset yang tidak lagi dipakai untuk kegiatan pemerintahan tidak termasuk aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya agar laporan keuangan mencerminkan kondisi sebenarnya. Contohnya ada gedung kosong yang sudah tidak dipakai lagi oleh instansi, lalu kendaraan dinas rusak berat yang tidak diperbaiki lagi dan juga tidak dapat digunakan. Selanjutnya pengakuan aset tetap. Pengakuan aset tetap sangat penting karena menentukan kapan suatu aset bisa dicatat dalam laporan keuangan pemerintah. Aset tetap diakui jika manfaat ekonominya dapat diperoleh di masa depan dan nilainya bisa diukur secara andal. Nah, suatu aset bisa disebut aset tetap jika berwujud, memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan, biaya perolehannya dapat diukur, tidak untuk dijual, dan digunakan dalam kegiatan operasional. Aset baru diakui jika pemerintah sudah benar-benar menerima manfaat dan menanggung resiko atas aset tersebut. Tujuan utamanya bukan untuk diperjualbelikan, melainkan untuk mendukung kegiatan pemerintahan. Nah, pengakuan biasanya dibuktikan dengan sertifikat tanah, bukti kendaraan, akta jual beli, atau tanda pembayaran. Bahkan, jika proses administrasi belum selesai, aset tetap itu bisa diakui selama ada bukti kuat bahwa penguasaan sudah berpindah ke pemerintah. Jadi, pengakuan aset tetap harus memperhatikan manfaat ekonomi, keandalan nilai, dan kepastian kepemilikan, agar laporan keuangan pemerintah dapat disajikan secara akurat dan dapat dipercaya. Selanjutnya, pengukuran aset tetap. Pengukuran aset tetap merupakan hal yang sangat penting dalam pelaporan keuangan pemerintah, karena menentukan berapa nilai aset yang akan dicatat dan dilaporkan secara andal. Secara umum, aset tetap diukur berdasarkan biaya perolehan, yaitu semua pengeluaran yang dilakukan untuk memperoleh aset hingga siap digunakan dalam kegiatan operasional. Nah, biaya perolehan ini mencerminkan nilai sebenarnya dari aset dan menjadi dasar objektif dalam penyajian laporan keuangan. Namun, ada juga kondisi tertentu di mana pengukuran berdasarkan biaya perolehan itu tidak bisa dilakukan. Misalnya, ketika tidak ada bukti transaksi pembelian atau aset tersebut diperoleh secara non-komersial, seperti hibah atau sumbangan.
Dalam situasi seperti itu, aset diukur menggunakan nilai wajar pada saat perolehan. Nah, nilai wajar ini bisa ditentukan berdasarkan harga pasar aset sejenis atau hasil penilaian dari tenaga ahli. Agar pengukuran dapat dianggap handal, tentu harus didukung dengan bukti transaksi yang jelas, seperti faktur pembelian, kontrak pengadaan, atau dokumen pembayaran resmi. Selain itu, tidak semua aset dibeli dari pihak luar. Ada juga aset tetap yang dibangun secara swakelola oleh pemerintah. Untuk aset sejenis ini, biaya perolehannya dihitung dari berbagai komponen, seperti biaya bahan baku, upah tenaga kerja, serta biaya lainnya selama proses pembangunan. Bahkan, biaya tidak langsung, seperti perencanaan, pengawasan, listrik, sewa alat, dan perlengkapan pendukung juga harus dimasukkan ke dalam biaya perolehan. Selanjutnya, penilaian awal aset tetap. Penilaian awal aset tetap merupakan tahap penting dalam akuntansi pemerintah karena menentukan nilai yang akan dicatat dalam laporan keuangan. Tujuannya adalah agar informasi yang disajikan andal, relevan, dan mencerminkan kondisi sebenarnya dari aset yang dimiliki oleh pemerintah. Secara umum, aset tetap dinilai berdasarkan biaya perolehan, yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan hingga aset siap untuk digunakan. Nah, biaya ini itu mencakup harga beli, biaya pengiriman, pemasangan, jasa profesional, dan biaya lain yang secara langsung membuat aset itu siap untuk digunakan. Misalnya untuk tanah, biaya perolehannya meliputi harga pembebasan lahan, pematangan tanah, pengukuran, hingga biaya pajak dan juga perizinan. Namun, ada juga aset yang diperoleh tanpa nilai pertukaran, seperti hibah atau sumbangan. Dalam kasus ini, penilaian dilakukan berdasarkan nilai wajar pada saat aset itu diterima, yaitu nilai pasar yang mencerminkan harga sebenarnya jika aset tersebut dijual secara normal. Misalnya, jika pemerintah menerima hibah berupa tanah dari pengembang untuk membangun fasilitas umum, maka tanah tersebut dicatat sebesar nilai wajarnya saat diterima. Nah, perlu dicatat bahwa penilaian dengan nilai wajar bukan berarti melakukan revaluasi aset, melainkan hanya digunakan saat perolehan awal jika tidak ada harga perolehan yang dapat diidentifikasi. Setelah itu, pencatatan selanjutnya tetap menggunakan dasar biaya perolehan agar konsisten antar periode. Selain itu, jika aset dibangun secara swakelola, maka biaya perolehannya mencakup seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang terjadi selama proses pembangunan, seperti bahan bangunan, tenaga kerja, listrik, dan pengawasan proyek. Untuk konstruksi dalam pengerjaan, seluruh biaya pembangunan yang belum selesai pada akhir periode pelaporan akan dicatat sebagai KDP. Setelah proyek selesai dan siap untuk digunakan, nilainya direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai kelompoknya, misalnya menjadi gedung atau jalan. Terakhir, apabila aset diperoleh melalui pertukaran atau hibah, maka penilaiannya juga mengikuti prinsip nilai wajar. Untuk pertukaran aset, nilai diukur berdasarkan aset yang dilepaskan atau aset yang diterima, mana yang lebih handal. Selanjutnya yaitu pengeluaran setelah perolehan. Setelah aset tetap digunakan, seringkali muncul pengeluaran tambahan yang berkaitan dengan perawatan atau peningkatan fungsi aset tersebut. Pengeluaran setelah perolehan ini sangat penting karena menentukan apakah biaya tersebut akan dikapitalisasi atau dibebankan langsung ke periode berjalan. Nah, jika pengeluaran tersebut memberikan manfaat ekonomi atau potensi jasa di masa mendatang, misalnya memperpanjang masa manfaat, menambah kapasitas, atau meningkatkan kualitas aset, maka biaya tersebut dikapitalisasi, yaitu ditambahkan ke nilai aset tetap yang bersangkutan. Contohnya, renovasi besar untuk memperluas gedung, pergantian mesin utama, atau peningkatan sistem bangunan agar lebih efisien. Namun, apabila pengeluaran hanya bersifat pemeliharaan rutin atau perbaikan kecil yang tidak menambah manfaat di masa depan, maka biayanya itu akan dibebankan langsung pada periode berjalan. Contohnya seperti pengecatan, servis rutin kendaraan, atau penggantian suku cadang kecil. Nah, untuk menjaga konsistensi, setiap instansi pemerintah harus memiliki kebijakan batas kapitalisasi, yaitu batas nilai minimum agar suatu pengeluaran itu dapat dikategorikan sebagai aset tetap. Batas ini perlu disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan masing-masing entitas, serta diterapkan secara konsisten dari tahun ke tahun. Selain itu,
Kebijakan batas kapitalisasi juga harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan atau CALK agar transparansi dan akuntabilitas tetap terjaga. Selanjutnya yaitu pengukuran berikutnya. Setelah aset tetap diakui pertama kali, langkah berikutnya adalah melakukan pengukuran setelah pengakuan awal. Nah, dalam tahap ini, aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Nah, penyusutan sendiri merupakan proses pengalokasian nilai aset tetap secara sistematis selama masa manfaatnya. Nilai penyusutan dicatat sebagai pengurang nilai aset dalam neraca, sekaligus diakui sebagai beban penyusutan dalam laporan operasional. Tujuan dari penyusutan ini adalah agar nilai aset yang tercatat dapat mencerminkan manfaat ekonomi atau potensi jasa yang masih tersisa dari aset tersebut. Ada beberapa metode penyusutan yang umum digunakan. Yang pertama, ada metode garis lurus atau straight line method, di mana beban penyusutan dibebankan secara merata di setiap periodenya. Lalu yang kedua, ada metode saldo menurun ganda atau double declining balance, yang mempercepat beban penyusutan di tahun-tahun awal masa manfaat aset. Yang ketiga, metode unit produksi atau unit of production method, di mana penyusutan ini didasarkan pada jumlah penggunaan atau hasil produksi dari aset tersebut. Nah, perlu diingat bahwa tidak semua aset tetap disusutkan. Tanah dan konstruksi dalam pengerjaan atau KDP tidak mengalami penyusutan karena tidak memiliki masa manfaat yang terbatas. Selain itu, dalam standar akuntansi pemerintahan, penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena pemerintah menggunakan konsep penilaian berdasarkan biaya perolehan. Namun, dalam kondisi tertentu yang diatur secara nasional, revaluasi dapat dilakukan. Jika hal ini terjadi, laporan keuangan harus menjelaskan alasan penyimpangan dari prinsip biaya perolehan serta dampaknya terhadap penyajian aset tetap. Selisih nilai antara hasil revaluasi dan nilai tercatat aset kemudian dicatat dalam akun ekuitas, agar perubahan nilai tersebut tetap disajikan secara transparan dalam laporan keuangan pemerintah. Selanjutnya yaitu penghentian dan pelepasan aset. Penghentian dan pelepasan aset tetap dilakukan ketika aset tersebut tidak lagi digunakan dalam kegiatan operasional atau tidak memberikan manfaat ekonomi maupun potensi jasa di masa mendatang. Nah, dalam kondisi seperti ini, aset tetap harus dihapus dari neraca, baik karena telah dijual, diserahkan, ditukar, rusak berat, maupun sudah tidak layak untuk dipakai. Nah, proses penghentian ini menandai berakhirnya masa manfaat aset, sehingga nilai tercatatnya sudah tidak relevan lagi untuk disajikan dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, eliminasi aset perlu dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan prosedur, agar informasi keuangan yang disajikan tetap akurat dan mencerminkan kondisi sebenarnya. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepaskan wajib dihapus dari neraca, dan diungkapkan secara jelas dalam catatan atas laporan keuangan atau CALK. Namun, apabila aset tersebut sudah tidak digunakan untuk kegiatan operasional tetapi masih memiliki nilai ekonomis, maka aset tersebut harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Selanjutnya, pengungkapan dan tanggal efektif. Pengungkapan aset tetap dalam laporan keuangan pemerintah memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset negara. Melalui pengungkapan yang lengkap, masyarakat dan pihak terkait dapat memahami bagaimana aset pemerintah dikelola, dimanfaatkan, serta dilaporkan secara akuntabel. Dalam laporan keuangan, setiap jenis aset tetap harus dijelaskan secara rinci, antara lain dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat, serta rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode. Nah, rekonsiliasi ini mencakup penambahan aset baru, pelepasan aset lama, akumulasi penyusutan, perubahan nilai, serta mutasi aset lainnya yang terjadi selama periode berjalan. Selain itu, laporan juga harus menyajikan informasi terkait penyusutan, meliputi metode yang digunakan, tarif atau masa manfaat aset, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode pelaporan. Tidak hanya itu, pengungkapan juga mencakup eksistensi dan batasan hak milik atas aset, kebijakan kapitalisasi, jumlah pengeluaran untuk aset dalam konstruksi, dan komitmen pembelian atau pembangunan aset tetap baru. Jika pemerintah melakukan penilaian kembali atau revaluasi atas aset tetap, maka laporan keuangan harus menjelaskan dasar hukum revaluasi, tanggal efektif penilaian,
nama penilai independen atau jika ada, serta metode dan pedoman yang digunakan dalam menentukan nilai aset. Nah, kan tadi di awal sudah disinggung ya. Dalam PSAP 07 juga terdapat ketentuan khusus untuk jenis aset tertentu seperti tanah, aset bersejarah, infrastruktur, dan aset militer. Oke, pembahasan yang pertama yaitu tanah. Merupakan aset tetap pemerintah yang tidak disusutkan dan digunakan untuk mendukung kegiatan operasional serta pelayanan publik. Tanah diakui sebagai aset tetap jika memberikan manfaat jangka panjang dan digunakan untuk kepentingan publik. Pemerintah menguasai tanah melalui hak pakai atau hak pengelolaan tanpa batas waktu, dan pengakuannya harus mempertimbangkan aspek hukum agar nilai yang dilaporkan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Lalu yang kedua, yaitu ada aset bersejarah, yaitu adalah aset tetap nilai budaya, sejarah, atau lingkungan yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Contohnya, bangunan bersejarah, monumen, situs purbakala, dan karya seni. Nilainya ini sulit diukur secara finansial, tidak mudah diganti, serta dilindungi oleh peraturan pelestarian. Meskipun tidak memberikan manfaat ekonomi langsung, aset ini tetap dijaga karena nilai sosial dan historisnya yang tinggi. Yang ketiga, aset infrastruktur. Itu adalah aset tetap yang digunakan untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Aset ini bersifat permanen, saling terhubung dalam suatu sistem, dan tidak mudah untuk dialihkan. Pemerintah mengelola sebagian besar aset infrastruktur karena berperan penting dalam penyediaan sarana publik. Sesuai PSAP, aset ini dicatat sebagai aset tetap dan mencakup jalan, jembatan, drainase, jaringan komunikasi, serta saluran irigasi yang mendukung konektivitas dan kesejahteraan masyarakat. Lalu yang keempat, ada aset militer, yaitu merupakan aset tetap yang digunakan untuk mendukung pertahanan dan keamanan negara. Aset ini mencakup peralatan umum seperti kendaraan dan gedung, serta peralatan khusus seperti senjata, kapal perang, dan pesawat tempur. Sesuai PSAP, aset militer ini dicatat dan dilaporkan sebagai aset tetap agar pengelolaannya transparan, andal, dan mencerminkan nilai strategisnya bagi kepentingan nasional. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke studi kasus. Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau yang biasa disebut Badan Litbang Diklat Kumdil MARI merupakan salah satu unit eselon 1 di bawah Mahkamah Agung. Lembaga ini berlokasi di Megamendung, Kabupaten Bogor, dan memiliki fungsi strategis sebagai pusat penelitian dan pelatihan hukum bagi aparatur peradilan seperti hakim, panitera, dan jurusita dari berbagai pengadilan di Indonesia. Sebagai lembaga pemerintah, Badan Litbang Diklat Kumdil memiliki banyak aset tetap yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional, pendidikan, serta pengembangan sarana dan prasarana. Dalam mengelola asetnya, lembaga ini berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 atau PSAP 07 tentang akuntansi aset tetap. Secara umum, PSAP 07 mengatur 4 hal penting yaitu pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset tetap. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian klasifikasi aset tetap. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat dan fungsinya dalam mendukung kegiatan operasional instansi. Pada Badan Litbang Diklat Kumdil MARI, pengklasifikasian aset tetap sudah mengikuti ketentuan dalam PSAP nomor 07. Berdasarkan tabel perbandingan, terdapat 6 jenis klasifikasi aset tetap, yaitu yang pertama tanah, kedua gedung dan bangunan, ketiga peralatan dan mesin, yang keempat jalan irigasi dan jaringan, yang kelima aset tetap lainnya, dan yang keenam konstruksi dalam pengerjaan. Hasil analisis dari penelitian MR Komala tahun 2024 menunjukkan bahwa pengklasifikasian aset tetap di Badan Litbang Diklat Kumdil sudah sesuai dengan ketentuan PSAP nomor 07. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan pengakuan aset tetap. Pada Badan Litbang Diklat Kumdil MARI, proses pengakuan aset tetap sudah mengikuti ketentuan tersebut. Aset baru diakui setelah adanya bukti kepemilikan yang sah seperti berita acara serah terima, dokumen pembelian, atau dokumen pendukung lainnya. Dari hasil analisis, seluruh aset yang tercatat sudah memenuhi kriteria pengakuan PSAP 07. Artinya, sudah sesuai dari sisi masa manfaat, keandalan pengukuran biaya perolehan, serta tujuannya untuk digunakan dalam kegiatan operasional, bukan untuk dijual kembali. Secara lebih rinci, nilai aset tetap per 31 Desember 2022 antara lain, di sini ada tanah sebesar 93,3 miliar, diakui karena berwujud, memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan, dan nilainya dapat diukur secara andal.
Lalu, ada gedung dan bangunan senilai 205,4 miliar, naik sekitar 3,8 miliar dibandingkan tahun 2021. Aset ini juga memiliki masa manfaat panjang dan tidak dimaksudkan untuk dijual. Selanjutnya ada peralatan dan mesin senilai 127,2 miliar, mencakup kendaraan, alat elektronik, dan peralatan kantor yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional. Selanjutnya, jalan, irigasi, dan jaringan sebesar 40,5 miliar yang digunakan untuk mendukung aktivitas pelatihan dan kegiatan lain di lingkungan lembaga. Selanjutnya, aset tetap lainnya senilai sekitar 1 miliar, mencakup aset yang tidak dapat dikelompokkan ke kategori sebelumnya. Nah, sedangkan untuk konstruksi dalam pengerjaan, pada tahun 2022 tidak ada saldo karena seluruh proyek fisik sudah selesai dan direklasifikasi menjadi aset tetap. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan pengukuran aset tetap. Pengukuran dilakukan untuk menentukan berapa nilai yang seharusnya dicatat dalam laporan keuangan. Nah, berdasarkan hasil penelitian, pengukuran aset tetap di Badan Litbang Diklat Kumdil MARI sudah wajar, karena didasarkan pada bukti pembelian yang sah yang menunjukkan total biaya perolehan. Nah, setiap pembelian aset tetap dari kantor pusat juga disertai dengan dokumen pendukung, seperti nota pembelian atau berita acara, yang membantu mengidentifikasi biaya perolehan secara jelas. Penyajian aset tetap dilakukan sesuai dengan pernyataan standar akuntansi pemerintahan atau PSAP nomor 07 yang mengatur tentang bagaimana aset tetap dinilai dan dicatat. Oke, selanjutnya mari kita lihat tabel neraca aset tetap per 31 Desember 2022. Nah, untuk tanah, nilai perolehannya mencapai 93,3 miliar dan karena tanah ini tidak disusutkan, maka nilai bukunya itu tetap sama. Selanjutnya ada peralatan dan mesin memiliki nilai perolehan sekitar 134,7 miliar dengan akumulasi penyusutannya sebesar 109,0 miliar sehingga nilai bukunya itu tersisa 25,2 miliar. Selanjutnya gedung dan bangunan bernilai perolehan 205,3 miliar dan setelah dikurangi penyusutan nilai bukunya menjadi 183,3 miliar. Lalu, untuk jalan, irigasi, dan jaringan, nilai bukunya tercatat 26,8 miliar dari total perolehannya 40,8 miliar. Sedangkan untuk aset tetap lainnya bernilai buku 1,7 miliar. Jadi, secara keseluruhan, total nilai perolehan aset tetap Badan Litbang Diklat Kumdil mencapai 474,9 miliar dengan nilai buku akhirnya sebesar 328,8 miliar setelah dikurangi penyusutannya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pengungkapan aset tetap di Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia. Berdasarkan tabel hasil analisis pengungkapan aset tetap dapat dilihat bahwa pengungkapan yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan PSAP nomor 07 tentang aset tetap. Beberapa poin penting diantaranya ada pengungkapan dilakukan berdasarkan biaya perolehan dan telah disajikan secara terperinci. Terdapat juga rekonsiliasi aset tetap dari awal hingga akhir periode, termasuk penambahan, pelepasan, dan penyusutan. Lalu untuk metode penyusutan, masa manfaat, serta nilai tercatat bruto juga diungkapkan dengan jelas dalam laporan keuangan. Dari hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengungkapan aset tetap Badan Litbang Diklat Kumdil MARI telah sepenuhnya sesuai dengan PSAP 07. Seluruh aset. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil pembahasan dan studi kasus yang sudah kita bahas tadi, dapat disimpulkan bahwa penerapan PSAP nomor 07 tentang akuntansi aset tetap di Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI telah berjalan sesuai dengan ketentuan standar akuntansi pemerintahan. Seluruh tahapan mulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian, hingga pengungkapan aset tetap telah dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan prinsip akuntansi berbasis akrual. Aset tetap yang dimiliki lembaga juga diklasifikasikan dengan tepat, sesuai fungsi dan jenisnya, serta disajikan secara transparan dalam laporan keuangan. Baik, cukup sekian pembahasan dari saya mengenai PSAP 07. Semoga apa yang sudah dibahas tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.